Kata-kata bijak John Grenlev-Whittier. Hal-hal haram yang kulakukan adalah, misalnya punya anjing, bukan mengisap ganja atau menggosipi orang atau mencuri atau berbohong kepada ibuku. Di kelas 3, kegagalan Kalin untuk mencapai kemapanan sosiologis begitu jelas di mata semua orang, sehingga Kalin masuk sekolah biasa di Kalman hanya 3 jam dalam sehari. Terkadang hal terburuk dari menderita kanker, bukti fisik penyakit ini memisahkanmu dari semua orang lainnya. Tanpa kenal kompromi, kami adalah orang lain. Di balik semua kesempurnaan tampak luar, pasti ada kehidupan rahasia yang pelik, serta kesedihan yang disembunyikan. Aku mungkin membaca sepertiganya, tapi akan membaca semuanya. Aku menyebutnya perpustakaan hidupku. Beberapa orang punya kehidupan, yang lain punya musik. Apabila kepercayaan telah hilang lenyap, kehormatan telah musnah, maka matilah orang itu. Kalian khawatir mengenai siapa yang akan mengurus kalian seandainya orang tua kalian meninggal? Sudah seharusnya, karena mereka akan menjadi makanan cacing jika sudah genap waktunya. Apakah kau kadang-kadang merasa seperti lingkaran yang kehilangan bagian? Kadang-kadang kau kalah dalam pertempuran, tapi kejahatan selalu memenangkan perang. Kau tidak boleh memaksakan kehendakmu pada keputusan orang lain, terutama keputusan yang diperoleh dengan penuh pertimbangan. Satu-satunya hal yang lebih buruk daripada mengadakan pesta yang tak didatangi siapapun adalah mengadakan pesta yang hanya didatangi 2 orang yang luar biasa membosankan. Cinta dan kebenaran berkaitan erat, keduanya saling memungkinkan. Hazel, kau remaja, kau bukan anak kecil lagi, kau perlu berteman, keluar rumah, dan bersenang-senang. Kalau kau memilih senar, artinya kau membayangkan dunia di mana kau bisa pecah tanpa dapat diperbaiki lagi. Menurutku konyol orang hanya mau berada di dekat seseorang karena mereka cantik. Semakin kau terkenal, semakin menderita hidupmu. Lihat saja kehidupan menyedihkan orang-orang terkenal. Aku jatuh cinta kepadamu, dan aku tidak mau mengingkari diriku sendiri dari kenikmatan sederhana berkata jujur. Aku mencintaimu dan aku hanya ingin kau mencintaiku sama seperti itu. Bicaralah dalam tindakan. Waktu untuk kata-kata telah berlalu, dan hanya perbuatan yang akan cukup. Jika masa depan adalah selamanya, maka pada akhirnya masa depan bakal menenggelamkan kita semua. Kalau kau ingin tetap menjadi intelek, sekarang kau harus bekerja lebih keras daripada sebelum-sebelumnya. Jika tidak, potensimu akan terbuang percuma. Kau bisa mencintai seseorang, tapi kau tidak bisa mencintai mereka sebesar kau merindukan mereka. Kita harus menghabiskan banyak waktu memikirkan apakah kita disukai orang. Kita harus suka disukai orang, dan juga suka tidak disukai orang. Kita suka pada orang yang tidak bisa balas menyukai kita karena cinta tak berbalas itu bisa bertahan dalam satu cara yang tidak bisa dilakukan oleh cinta yang dulu pernah berbalas. Kita tak pernah harus putus asa, sebab kita takkan pernah rusak tanpa dapat diperbaiki. Kuliah, diterima atau tidak. Masalah, terlibat atau tidak. Sekolah dapat A atau dapat D. Karir, punya atau tidak. Semua itu membosankan. Penting mengetahui berbagai hal karena itu menjadikanmu istimewa. Seandainya pun kita bertahan hidup dari kebinasaan matahari, kita tidak akan bertahan hidup untuk selamanya. Ada masa sebelum organisme mengalami kesadaran, dan akan ada masa setelahnya. Tanpa penderitaan, kita tidak bisa mengenal kebahagiaan. Terkadang orang tidak memahami janji yang mereka ucapkan ketika mereka sedang mengucapkannya. Akan tiba saatnya, ketika kita semua mati, kita semua. Akan tiba saatnya ketika tidak ada lagi umat manusia yang tersisa untuk mengingat bahwa manusia pernah ada,
atau spesies kita pernah melakukan sesuatu. Aku hanya ingin dia mencintaiku dan melakukan sesuatu yang berarti dalam hidupku. Aku mengangkatmu dan kamu mengangkatku, dan kita akan naik bersama-sama. Apakah mempercayai mimpi itu lucu, sehingga rintangan bisa diatasi itu lucu? Apakah mengatasi rintangan untuk mewujudkan mimpi-mimpi tersebut jadi kenyataan itu lucu? Jika kau khawatir dilupakan untuk selamanya oleh manusia, aku mendorongmu untuk mengabaikannya saja. Tuhan tahu, itulah yang dilakukan semua orang lainnya. Jika kau tidak menjalani kehidupan untuk melayani kebaikan yang lebih besar, setidaknya kau harus mati untuk melayani kebaikan yang lebih besar. Kamarnya persis seperti yang kuingat. Ratusan buku ditumpuk menempel ke dinding, selimut warna lavender tergulung kusut di kaki ranjangnya, tumpukan buku yang berdiri goyah di meja samping ranjang. Ketakutan bukan alasan yang bagus, ketakutan adalah alasan yang selalu dipakai semua orang. Orang hidup mempertahankan kemampuan untuk mengejutkan dan mengecewakan. Orang mati hanya terlihat oleh mata ingatan yang mengerikan dan tak berkelopak. Pada akhirnya kau akan memiliki apa yang diinginkan semua orang. Pasti rasanya menyenangkan rasanya karena orang-orang membutuhkanmu, ya kan? Perempuan seharusnya tak boleh berbohong tentang perempuan lain. Satu-satunya kehidupan yang bermakna adalah jika kita hidup untuk sesuatu atau mati untuk sesuatu. Sebenarnya mudah saja membuat orang menyukai kita. Aneh sekali tidak banyak yang melakukannya. Tapi entah kenapa di dunia nyata, dalam kehidupanmu seseorang bisa terasa sangat jauh dan lebih tidak terjangkau daripada selebriti sungguhan. Kedekatan jarak tidak menghasilkan keakraban. Apa cowok-cowok sungguh percaya bahwa seandainya mereka satu-satunya lelaki di suatu tempat, cewek-cewek akan langsung menyerbu mereka? Bagaimana perempuan bisa bangkit dari tekanan patriarkat kalau perempuan saling menusuk dari belakang? Bukan cuma masalah ketertarikan fisik, tapi bagaimana kau menganggap seseorang menarik dan bagaimana orang itu menganggapmu menarik. Mereka menjadi takut akan kehilangan dan kegagalan. Tapi bagian diri kita yang lebih besar dibandingkan jumlah bagian-bagian kita tak bisa berawal dan tak bisa berakhir, maka takkan bisa gagal. Ketakutan terhadap pelupaan abadi adalah sesuatu yang lain. Ketakutan bahwa aku tidak akan bisa memberikan sesuatu pun sebagai pengganti hidupku.